Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan saya dengan Dr. Ayunda Trisnia, dokter spesialis anak. Jadi hari ini kita ada kesempatan lagi untuk berkumpul di sini. Kita akan membahas sebuah topik yang seharusnya dan mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas kejang tanpa demam. Saat kita bicara kejang tanpa demam, mungkin salah satu dari kalian atau banyak dari antara kalian yang memiliki pengalaman terkait kejang. Jadi, kejang adalah suatu pengalaman yang kurang menyenangkan yang terjadi pada seseorang, di mana orang tersebut mengalami suatu bangkitan yang umum kita temukan. Mungkin ada bangkitan seperti kelojotan, gerakan abnormal pada tangan, pada kaki, atau pada mata. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan kejang tersebut. Untuk learning objektif, kita akan mempelajari tentang satu, epilepsi, yang kedua adalah status epileptikus. Jadi dengan learning objektif ini kita pada akhirnya berharap adik-adik semua dapat satu, mendiagnosis epilepsi, kemudian mampu memberikan terapi, kemudian yang terakhir tahu kapan harus merujuk pasien epilepsi. Nah, sebelum kita mulai ke materi kuliah kita hari ini, saya punya satu pertanyaan. Jadi, adik-adik nanti tolong jawab pertanyaan ini ya. Ini pertanyaannya sangat umum, mungkin nanti adik-adik bisa lihat di layar untuk pertanyaannya. Boleh silakan dijawab pertanyaannya, nanti kita akan bahas di akhir ya. Oke. Waktu untuk menjawab pertanyaan sudah habis. Saya harap banyak yang bisa menjawab dengan benar. Dan sekarang kita akan berpindah untuk ke materi dasar kuliah kita hari ini, yaitu epilepsi. Saat kita bicara epilepsi, pertama kita harus tahu dulu definisinya. Jadi apa sih epilepsi itu? Lalu apa itu kejang? Apakah semua kejang itu epilepsi? Lalu ada yang namanya kejang demam, itu apakah sama dengan epilepsi? Nah, sekarang kita harus tahu dulu definisi dari epilepsi. Jadi untuk epilepsi itu adalah suatu kondisi kejang. Jadi kejangnya terjadi berulang. Berulang itu berarti lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali dalam kurun waktu lebih dari 24 jam. Jadi dia harus kejang hari ini, kejang besok lagi dalam kurun waktu lebih dari 24 jam, baru bisa kita katakan itu cirigaan suatu epilepsi. Kemudian kejang tersebut tidak boleh ada provokasi, tidak ada penyebab khusus yang menyebabkan terjadinya kejang tersebut. Kemudian kalau misalnya seseorang mengalami kejang, hari ini dia kejang, sorenya dia kejang lagi, itu masih belum bisa kita katakan dia menderita suatu epilepsi. Jadi harus terpenuhi 3 prinsip: kejang berulang, lebih dari 24 jam, tanpa adanya provokasi. Kemudian kita akan berbicara tentang patofisiologi. Jadi, adik-adik juga bisa lihat di PowerPoint ini. Untuk patofisiologi, awalnya mungkin suatu epilepsi itu diawali dengan adanya cedera pada otak yang tidak spesifik. Kemudian dari cedera tersebut akan membentuk suatu fokus epileptogenik. Jadi suatu fokus epilepsi. Dari fokus epileptogenik tersebut, lama-kelamaan akan terbentuk proses epileptogenik, lalu terjadilah kejang berulang tanpa provokasi, hingga akhirnya kita katakan pasien tersebut menderita epilepsi. Menurut Ilai tahun 2017, sebenarnya ada beberapa etiologi yang kita kaitkan dengan epilepsi. Misalnya, adanya suatu kelainan struktural otak, jadi pada pasien hidrosefalus itu bisa terbentuk fokus epileptogenik yang menyebabkan seseorang mengalami epilepsi. Kemudian ada beberapa kelainan genetik, beberapa sindrom, lalu infeksi. Tapi kalau untuk infeksi ini tolong dibedakan. Jadi ini adalah bukan infeksi akut, jadi dia infeksi otak yang akut, lalu terjadi kejang, itu bukan epilepsi. Itu kita akan berpikir, oh apakah itu infeksi meningitis kah, ensefalitis kah, seperti itu. Infeksi yang dimaksud di sini adalah katakanlah suatu toksoplasmosis. Mungkin adik-adik pernah mendengar, jadi infeksi toksoplasma itu akan terbentuk fokus epileptogenik di otaknya. Jadi infeksinya kapan, terbentuk fokus epileptogeniknya kapan gitu. Jadi ada proses, ada kurun waktu di situ. Jadi infeksi bukan adalah infeksi akut yang menyebabkan kejang.
Kemudian untuk etiologi yang lain, itu bisa merupakan suatu kelainan metabolik. Jadi bisa imbalans elektrolit, bisa kadar gula darah yang terlalu rendah, seperti itu. Namun perlu dicatat bukan proses akut. Jadi ini harus proses yang kronis. Untuk yang penyebab lainnya masih ada kelainan sistem imunitas, kemudian ada juga penyebab lain yang tidak diketahui. Seringkali untuk epilepsi ini disertai dengan komorbid. Jadi komorbid tersebut adalah penyakit penyerta. Yang sering biasanya kita kaitkan dengan epilepsi, kita harus perhatikan adakah penyakit komorbid seperti gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, gangguan bicara, autis, atau disabilitas intelektual. Baik, tadi kita sudah belajar definisi, kemudian juga patofisiologi. Saat ini kita akan belajar tentang klasifikasi epilepsi. Di sini, yang kita tampilkan di sini dalam layar, dalam PowerPoint adalah epilepsi klasifikasi yang terbaru menurut ILAE 2017. Ini klasifikasinya agak sedikit berbeda dengan yang dahulu. Jadi, kalau dulu kita mengenal epilepsi tonik-klonik, epilepsi umum gitu. Kalau untuk yang sekarang, klasifikasinya sudah lebih detail lagi. Jadi, kalau kita sekarang untuk mendiagnosis epilepsi, kita harus pastikan dulu. Pertama, ini kejangnya tipe apa? Tipe vokal kah? Tipe umum kah? Atau unknown? Tidak diketahui. Setelah kita tahu tipe kejang, kita beralih tipe epilepsinya apa? Apakah dia vokal? Apakah dia general? Ataukah combine general dan vokal? Ataukah dia unknown? Dan yang terakhir, kita harus tentukan epilepsi sindromnya. Jadi kalau kita mau kasih contoh, salah satu contoh diagnosis epilepsi yang terbaru itu seperti apa? Epilepsi vokal, idiopatik. Nah, di sini harus isi komorbidnya, gangguan belajar dengan kecurigaan, sindrom Rolandic epilepsi, misalnya seperti itu. Jadi itu diagnosis lengkap yang terbaru untuk epilepsi. Namun demikian, jika tadi kita mendengar diagnosis tersebut rasanya sangat ribet, sangat kompleks, sementara kita di sini sedang belajar untuk menjadi dokter umum. Jadi, dari klasifikasi tersebut sudah dibeda-bedakan. Jadi ada namanya klasifikasi tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Ini sangat dihubungkan dengan fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing tingkatan. Jadi, kalau misalnya kita bertugas di puskesmas, di situ kita cukup mengetahui klasifikasi tingkat pertama, yaitu tentukan tipe kejangnya. Ini kejang kah? Apakah bukan kejang? Kemudian ini kejangnya vokal kah atau umum? Cukup sampai di situ. Kemudian, jika kita bertugas di rumah sakit, mungkin rumah sakit rujukan, rumah sakit yang lebih lengkap, ada fasilitas MRI kepala, EEG, di situ kita bisa tentukan nih, kita bisa lakukan EEG-nya dan tentukan tipe epilepsinya. Jadi, oh ini epilepsi tipe vokal, oh ini tipe epilepsi combine vokal dan umum, itu bisa. Dan untuk rumah sakit yang lebih lengkap lagi, kita bisa menentukan sindrom epilepsinya. Kemudian di sini untuk klasifikasi sudah kita lewatkan. Untuk lebih jelasnya, jika saya hanya bicara klasifikasi akan agak sulit karena banyak sekali ada tipe epilepsi. Maka dari itu, kita bisa simak di video berikut ini tentang jenis-jenis atau tipe kejang. Baik, ini adalah sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Jadi pada video ini menjelaskan tentang tipe-tipe kejang. Kita bisa lihat ini. Pada gambar yang pertama ini adalah tipe kejang yang umum kita temukan. Jadi orang sedang jalan-jalan bersama temannya, tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia jatuh, kelojotan, dengan ada gerakan ritmik pada kedua tangan, kaki, maupun mata. Jadi yang kalian lihat ini adalah tipe yang paling sangat umum kalian akan temukan. Di mana-mana biasanya asumsi orang saat melihat orang kejang pasti ini yang kita pikirkan. Ya, jadi ini dia sudah mulai bangun, tapi ternyata setelah bangun masih ada sedikit gerakan pada tangan maupun kakinya. Nah, sekarang kita berpindah. Ini namanya myoclonic seizure. Jadi orangnya sedang ngobrol biasa, tapi tiba-tiba tangannya bergerak. Tiba-tiba kakinya bergerak. Yang seperti ini biasanya dianggap bercanda oleh orang-orang, jadi ini seperti orang sedang main-main, padahal sebenarnya ini juga merupakan salah satu bentuk kejang. Ini salah satu tipe kejang yang vokal, jadi anaknya masih oke, cuma gerakannya tidak terkontrol untuk di tangannya.
Nah, ini yang sering sekali dilewatkan. Jadi ini namanya atonic seizure. Jadi sedang baca buku, sedang masak, sedang nonton, tiba-tiba kayak ngantuk tidur. 1 detik, 2 detik, lalu kebangun lagi. Tiba-tiba jatuh lagi. Jadi ini sama sekali sering sekali dilewatkan. Jadi orang tidak berpikir itu adalah suatu kejang. Nah, ini adalah kejang vokal ya. Jadi orangnya sedang membaca, tetapi tangannya bergerak. Jadi nanti tidak semua orang kejang itu tidak sadar. Jadi harus diingat-ingat, tidak semua kejang itu orangnya tidak sadar ya. Nah, ini sedang bermain bola tiba-tiba bengong. Nah, ini setelah bangkitannya selesai dia main bola lagi. Jadi itu yang biasanya tipe-tipe epilepsi yang tidak khas. Nah, ini tipe temporal lobe ini lebih tidak khas lagi. Jadi dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Sedang bermain, tiba-tiba badannya putar-putar-putar, tidak bisa dihentikan gitu. Dipikirnya sedang mau main-main atau yang lainnya, padahal itu juga suatu bangkitan kejang. Setelah kejangnya berhenti, dia ngobrol lagi sama temannya. Dan dia lupa dengan kejadian yang terjadi barusan. Oke, itu adalah beberapa tipe kejang. Oke, mungkin kita bisa kembali ke kuliahnya. Oke, baiklah, kita tadi sudah sama-sama lihat tipe-tipe kejang. Jadi agar kita sama-sama mengingat kembali, sama-sama tahu bahwa ternyata kejang itu tidak serta-merta kelojotan, tidak serta-merta semua tangan, kaki bergerak, mata melihat ke atas. Tidak semua kejang seperti itu. Justru yang banyak tidak terdeteksi kejang pada salah satu organ tubuh, atau kejang yang tidak disertai penurunan kesadaran. Dan yang paling sering kejang yang tipenya bengong gitu. Jadi bengong, tiba-tiba kejang. Bengong, ternyata bengongnya kejang. Jadi itu yang membuat kita harus benar-benar berhati-hati dan lebih awas lagi terkait pasien kita. Karena tidak semua orang tua senang anaknya dibilang kejang. Jadi yang akan terjadi, oh anak saya tidak kejang tuh, anak saya kaki tangannya nggak bergerak tuh, anak saya waktu lagi gerak-gerak tangannya dia ngobrol kok sama saya, jadi ini bukan kejang, dokter salah. Biasanya itu yang terjadi. Maka kita harus sebagai calon dokter, sebagai dokter yang nanti bertugas di UGD, harus mampu lebih teliti, lebih awas untuk mengetahui, oh ini kejang, oh ini bukan, ya. Nah, setelah kita tadi sudah belajar mengetahui tipe-tipe kejang, sekarang kita beralih ke anamnesis. Jadi, saat kita mencurigai seseorang mengalami epilepsi, yang paling pertama kita pastikan ini kejang atau bukan. Jadi yang tadi, kita pastikan dulu, oh ternyata dia itu bukan kejang, dia itu cuma lagi sakit perut lalu meringis, itu bukan kejang misalnya, tapi tampaknya seperti kejang. Jadi harus dipastikan dulu ini kejang atau bukan kejang. Lalu, seperti penyakit pada umumnya, pada epilepsi juga kita harus pastikan dulu, anaknya ada demam kah? Apakah ada diare sebelumnya? Ataukah sebelumnya sempat jatuh? Apakah kepalanya terbentur? Jadi, untuk anamnesis jangan ditinggalkan, Secret 7, Fundamental 4, itu semua harus dilengkapi. Jadi, kalau khusus untuk epilepsi, harapan kita melakukan anamnesis yang mendetail adalah untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab kejang yang lain. Jadi, singkirkan kejang demamnya, singkirkan infeksi otaknya, singkirkan traumanya, baru kita bisa mengkerucut mengatakan seseorang menderita epilepsi dari anamnesis. Lalu yang tidak kalah penting, karena kita bicara kejang, ini adalah bicara otak. Saat kita bicara otak, sudah pasti berhubungan dengan perkembangan. Saat bicara perkembangan, jadi kita harus tanyakan, ibu ini anaknya bagaimana di sekolah jika dia sudah sekolah. Atau ibu ini anaknya umurnya 1 tahun, sudah bisa duduk belum? Sudah bisa merangkak belum? Gitu. Jangan-jangan dia sudah kejang ya dari waktu bayi, sehingga mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangannya. Jadi itu yang harus kita gali saat melakukan anamnesis. Nah, habis dari anamnesis, kita akan beralih ke pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan fisik pun sebenarnya tujuannya adalah untuk mengeksklusi. Jadi, untuk pemeriksaan fisik umum, kita biasa tanyakan vital sign, pastikan tidak demam, bagaimana nadinya, bagaimana laju napasnya. Kemudian berikutnya kita lakukan pemeriksaan neurologis. Jangan-jangan neurologisnya bermasalah, jangan-jangan pupilnya anisokor, jangan-jangan ada kelemahan pada organ tubuh, pada ekstremitas kanan atau kiri, itu yang kita harus lakukan. Dan yang terpenting pada seluruh pasien kejang, lakukan pemeriksaan kaku kuduk. Jadi pemeriksaan meningeal sign untuk memastikan pasien ini kejangnya bukan akibat peningkatan tekanan intrakranial atau bukan akibat infeksi di otak, seperti itu. Kemudian pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang itu sama juga dengan pemeriksaan fisik, kita lakukan untuk mengeksklusi penyebab-penyebab lain dari kejang. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan EEG. EEG itu adalah pemeriksaan merekam kelistrikan di otak. Kemudian kita juga bisa lakukan MRI, namun hal tersebut tidak rutin dilakukan dan tidak menjadi suatu syarat untuk menegakkan diagnosis. Karena untuk diagnosis epilepsi itu kita lakukan berdasarkan klinisnya. Untuk tata laksana kegawatan, nanti kita bisa belajar tata laksana kejang akut, itu akan kita pelajari nanti saat di status epileptikus. Untuk tata laksana lainnya adalah mulai pemberian obat anti epilepsi. Jadi untuk obat anti epilepsi, kalian bisa lihat sendiri di PowerPoint ini. Jadi ini ada tabel yang menunjukkan obat-obat anti epilepsi. Pada tabel ini sudah saya lingkari, sudah saya buatkan tanda. Yang berwarna biru adalah obat-obat yang epilepsi lini pertama yang umum ada di puskesmas maupun di vaskes tingkat pertama. Jadi kalian harus mengetahui nama-nama obat ini, dosisnya, kemudian indikasinya, dan efek sampingnya. Secara umum biasanya kita akan tahu ada obat fenobarbital, phenytoin, karbamazepin, dan asam valproat. Kalian bisa lihat di sini untuk asam valproat itu indikasinya bisa untuk kejang umum, tonik, klonik, absans, vokal. Sehingga kalau kalian tidak tahu nih di awal pasiennya kejangnya tipenya apa gitu, kemudian tonik atau klonik, itu kalian untuk di awal kalian mungkin bisa pilih obat asam valproat. Namun jika kalian dari awal sudah tahu ini kejangnya vokal, pasti vokal, kalian bisa pilih karbamazepin. Namun jangan lupa di sini ada efek samping. Karbamazepin tinggi resiko mengalami Stevens-Johnson syndrome. Oleh sebab itu penting bagi kalian untuk memberikan penjelasan ke keluarga sebelum mulai pengobatan. Ini nanti bisa ada efek samping ini. Tolong diawasi di rumah. Jika ada segera datang kontrol kembali. Seperti itu. Nah, tabel berikutnya ini adalah tabel mekanisme kerja obat anti epilepsi. Kalian bisa lihat di sini, ada yang bekerja di voltage natrium channel, kemudian ada juga yang di K channel, ada yang di GABA, ada juga di GABA turnover dan glutamat reseptor. Di situ dari mekanisme kerjanya itu yang akan menentukan ini obat epilepsinya berfungsinya lebih bermanfaat di kejang tipe apa. Seperti itu. Kita sudah belajar semuanya, sekarang kita harus tahu kapan sih kita harus tahu keterbatasan kemampuan kita dan pasien tersebut harus kita rujuk. Jadi, pasien epilepsi usia di bawah 2 tahun atau pasien epilepsi yang sudah kita coba obati sampai 2 tahun dengan obat namun tetap tidak terkontrol, atau ada efek samping berat dari pengobatan, atau frekuensi kejangnya kok malah bertambah ya setelah kita obati, itu kita sarankan pasiennya untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan khusus epilepsi. Ya. Baik, itu dari saya untuk epilepsi. Selanjutnya kita mungkin akan berpindah ke status epileptikus. Status epileptikus tidak banyak, namun sangat penting. Nah, untuk status epileptikus ini, jadi per definisi yaitu adalah kejang berlangsung selama 30 menit atau lebih. Atau kejangnya tidak sampai 30 menit, tapi setelah kejang pasiennya tidak sadar. Pasiennya tidak pulih kesadarannya di antara kejang. Nah, untuk status epileptikus ini adalah, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya, ini adalah PowerPoint yang sangat amat penting.
Jadi semua referensi, semua tata laksana epilepsinya tertuang di gambar ini. Ini gambarnya saya ambil dari sebuah literaturnya sudah saya sertakan nanti di slide terakhir ya. Jadi, jika pasien datang dengan kejang, ini adalah bagan tata laksana kejang akut. Pasien datang kejang, kalian harus lihat dulu di rumah apakah pasien tersebut sudah mendapatkan obat. Jadi, obat yang bisa diberikan di rumah adalah diazepam perektal yang dimasukkan lewat pantat. Tolong diingat dosisnya. Jadi, jika berat badan di bawah 12 kg, dosisnya 5 mg. Lebih dari atau sama dengan 12 kg, berikan 10 mg dimasukkan lewat pantat. Di rumah dapat diberikan sebanyak 2 kali dengan jaraknya kurang lebih 5 menit. Nah, setelah pasien kejang di rumah lalu sudah masuk obat 2 kali, tapi kejang masih belum berhenti, di UGD, jadi pasiennya tiba ke UGD, nanti di UGD kalian bisa berikan dia diazepam, namun diazepam dalam sediaan intravena. Jadi berikan diazepam sediaan intravena, dosisnya 0,2 sampai dengan 0,5 mg per kilo intravena. Yang perlu diperhatikan di sini, jangan memberikan diazepam secara bolus cepat-cepat. Karena jika langsung diberikan secara cepat, kita mengerti pasiennya datang ke UGD, kejang, panik keluarganya. Kita pasti ingin buru-buru menghentikan kejangnya. Tapi jika kita buru-buru masukkan obat diazepam ini secara intravena, nanti ada risiko pasiennya henti napas. Pasiennya berhenti bernapas. Maka kita harus tetap lakukan pengenceran dan lakukan bolus pelan saat pemberian diazepam tersebut. Nah, kemudian jika kejangnya masih belum berhenti, itu kita dapat memilih salah satu, yaitu entah itu phenytoin ataupun phenobarbital dengan dosis sebanyak 20 mg per kilo yang diencerkan dalam 50 ml NaCl selama 20 menit. Kemudian jika kejang masih berlanjut, berarti pasien sebaiknya dirawat di ICU. Tadi kita sudah belajar tentang bagan untuk tata laksana kejang akut. Nah, di sini sekarang saya punya pertanyaan. Jadi, saya punya kasus di sini. Saya akan berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mencoba menjawab kasus ini. Jadi, ada anak usia 2 tahun datang ke UGD dengan kejang selama 10 menit, demam tinggi. Lalu dia berat badannya 10 kg. Saat di UGD masih ditemukan mengalami kejang. Apa tata laksana dari kasus tersebut? Nah, saya berikan kalian waktu kurang lebih mungkin 3-5 menit untuk mencoba menjawab. Dan jawaban ini ada di bagan sebelum. Jadi bagan pada slide tadi sebelum ini, itu yang nanti kalian gunakan sebagai patokan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, waktunya sudah habis. Jadi, kira-kira gimana soalnya? Bisa menjawab atau tidak? Ini adalah soal nyata. Jadi, ini adalah soal yang mungkin seminggu, 2 minggu itu selalu saya temukan di UGD. Jadi, ini nanti akan sering kalian temukan pada saat kalian berpraktek atau bertugas sebagai dokter jaga di UGD. Kira-kira jawabannya apa nih? Ada yang menjawab A, atau B, atau C, atau D? Jadi kita bahas ya, ini adalah anak usia 2 tahun, ada kejang di rumah selama 10 menit dan dia demam tinggi. Jadi dari sini kita sudah mulai berpikir ini pasiennya kejang dengan demam. Jadi kecurigaannya apakah ini kejang demam, seperti itu. Kemudian ternyata pasien sudah dikasih obat, sudah diberikan obat diazepam rektal 2 kali di rumah. Namun kejangnya belum berhenti dan saat di UGD masih kejang. Sehingga kita sekarang punya pilihan, sudah diazepam rektal 2 kali, berarti saat di UGD kita punya kesempatan pemberian diazepam intravena. Ya, jadi kita pilih di sini adalah diazepam intravena. Karena berat badannya 10 kg, dosisnya itu adalah 0,2 sampai 0,5. Jadi kita bisa memberikan dosisnya antara 2 sampai dengan 5 mg intravena. Di sini kita bisa pilih berarti diazepam 5 mg intravena. Nah, habisnya berapa menit? Nah, tadi kan untuk pemberiannya tidak boleh dengan cepat, jadi ada kecepatan pemberiannya itu kurang lebih habisnya dalam 0,2 mg per menit.
Atau kita bisa lihat di sini dengan kecepatannya betul. Untuk kecepatannya kurang lebih 2 mg per menit. Sehingga jika kita ingin memberikan diazepam intravenal 5 mg, itu harus habis dalam 2,5 menit. Jadi untuk jawaban yang benar adalah A. Jadi selamat ya untuk adik-adik yang bisa menjawab A, berarti kalian sudah siap jaga UGD, sudah siap jadi dokter umum di UGD, menangani pasien kejang ya. Oke, itu kemudian sekarang ini adalah yang terakhir saya punya video. Ini adalah video yang mungkin akan banyak dialami oleh orang tua di rumah, yaitu tata laksana kejang umum atau tata laksana awal kejang untuk anak-anak di rumah. Kalian bisa saksikan videonya. Jadi ini sedang menonton TV, tiba-tiba anaknya kejang, ibunya sudah langsung sigap, anaknya di lantai, kepalanya dialasi pakai kain sedikit supaya tidak terbentur kepalanya. Kemudian jangan mengikat anak, ya. Jadi jangan diikat, biarkan dia kejang dulu, longgarkan pakaiannya. Ditunggu sebentar, setelah itu kejangnya sudah berhenti. Ini langsung posisikan anak posisi menyamping. Jadi pastikan dia bernapas, pastikan dia jalan napasnya tidak tertutup. Setelah itu kita posisikan dia menyamping. Kita gunakan lengannya sebagai sandaran, alas untuk tidurnya, dan posisikan badannya menyamping. Tujuannya supaya jalan napasnya tetap terbuka, dan jika ada lendir, ada muntahan, itu langsung keluar. Jadi keluar lewat mulutnya, tidak dia hirup kembali. Jadi pastikan, jadi sekarang sudah nggak zaman ya jika epilepsi masukkan sendok ke mulut, atau epilepsi masukkan jari ke mulut, nanti jari bisa tergigit atau gigi bisa patah. Gigi patah nanti terhirup ya. Oke, itu dari saya kurang lebih, karena tadi kita awali dengan pertanyaan, jadi sekarang kita ingin akhiri dengan pertanyaan. Kira-kira sudah bisa jawab belum untuk pertanyaan post-test kali ini? Boleh dibaca dulu pertanyaannya, masih sama dengan pertanyaan yang nomor 1. Apakah sudah semua menjawab? Sekarang sudah tahu jawabannya ya. Apakah ada yang menjawab epilepsi? Ataukah ada yang menjawab status epileptikus? Ya, ternyata yang benar jawabannya adalah ya, status epileptikus. Tapi dok, itu kejangnya belum 30 menit betul, belum 30 menit, tapi jangan lupa pasiennya ada kondisi tidak sadar sesudah kejangnya. Jadi, jangan terkecoh dengan 20 menitnya itu. Oke? Baiklah, kurang lebih itu dari saya. Ini kalian nanti bisa lihat di PowerPoint saya. Di akhir saya ada menyertakan ada beberapa literatur yang saya gunakan. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di situ. Tolong dilihat lagi. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Jadi boleh melalui LMS, melalui e-learning, boleh melalui chat, atau pas ketemu saya ditanyakan. Nanti kita sama-sama cari tahu jawabannya, ya. Baik, selamat belajar. Semoga bisa menjadi dokter yang baik.